Bab 7. Revolusi menegakkan Panji-Panji NKRI. A. Tantangan awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan akhir perjuangan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Sekutu merasa memiliki hak atas Indonesia dan Belanda mencoba kembali. Meski Indonesia masih lemah, kemerdekaan adalah harga mati dengan banyak pertempuran dan korban jiwa. Bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka dan proses perjuangannya? Mari kita telusuri. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan tidak stabil. Masih ada ketegangan dan insiden karena kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat menghadapi sisa-sisa kekuatan Jepang yang masih ada, dan juga tentara Inggris dan Belanda atau NICA yang kembali ke Indonesia. Meskipun pemerintahan telah dibentuk dan alat kelengkapan negara tersedia, masih banyak kekurangan. Ekonomi negara sangat sulit dengan inflasi tinggi akibat mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali. Pemerintah Indonesia tidak bisa menghentikan peredaran uang tersebut karena belum punya uang sendiri. Ada 3 jenis mata uang yang beredar dan kondisi ekonomi yang semakin parah karena blokade NICA. Akhirnya, pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang ori. Struktur masyarakat mulai berubah tanpa diskriminasi, dan pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan sesuai kemerdekaan. Kamu tahu siapa Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia? 2. Kedatangan Sekutu dan Belanda. Tentu kamu masih ingat bagaimana Jepang menyerah kepada Sekutu. Penyerahan Jepang tanpa syarat pada 14 Agustus 1945 memberi Sekutu hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama jajahan. Belanda sebagai bagian dari Sekutu juga kalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Jepang, lalu melarikan diri ke Australia. Setelah Jepang menyerah, Indonesia berada dalam kekosongan pemerintahan. Sekutu dan Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia seperti sebelumnya. Namun, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang bertentangan dengan harapan Belanda dan Sekutu. Ini menandai akan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Sekutu dan Belanda. Sekutu datang ke Indonesia dengan dukungan NICA, memasuki daerah-daerah penting seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia II, diadakan perundingan antara Belanda dan Inggris di London untuk mengatur penyerahan kembali Indonesia. Perundingan menghasilkan Civil Affairs Agreement, di mana Inggris akan mengawasi daerah tersebut dan langkah-langkah pemulihan keamanan dan ketertiban. Belanda mendesak Inggris untuk segera menyetujui hasil perundingan yang disahkan pada 24 Agustus 1945. Berdasarkan persetujuan Potsdam, Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia. Pada 16 September 1945, pasukan Sekutu dengan pimpinan Laksamana Muda W.R. Patterson mendarat di Surabaya. Pasukan khusus AFNI dibentuk untuk menerima penyerahan kekuasaan Jepang, membebaskan tawanan, melucuti tentara Jepang, dan menciptakan ketertiban. Pasukan Sekutu datang dengan 3 divisi yang ditugaskan di berbagai wilayah Indonesia. Kedatangan mereka menimbulkan kecurigaan dan sikap anti Belanda di kalangan rakyat. Christensen, pemimpin AFNI, berunding dengan pemerintah RI dan mengeluarkan pengakuan de facto terhadap Indonesia pada 1 Oktober 1945, meskipun banyak dilanggar. 3. Merdeka atau mati. Kedatangan Sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Perjuangan rakyat Semarang melawan tentara Jepang dimulai setelah berita proklamasi menyebar. Pada 19 Agustus 1945, pemerintah RI di Semarang mengumumkan aturan untuk menjaga keamanan daerah, seperti penyerahan senjata dan hanya mengibarkan bendera merah putih. Situasi semakin tegang, dan pada 7 Oktober 1945, ribuan pemuda menyerbu markas Jepang untuk memaksa penyerahan senjata. Pada Oktober 1945 terjadi pertempuran sengit yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari. Jepang melakukan serangan termasuk melawan petugas kepolisian dan meracuni sumber air, menyebabkan lebih banyak kemarahan di pihak Indonesia. Setelah beberapa hari pertempuran, terjadi perundingan gencatan senjata, namun Jepang tetap berusaha melanjutkan pertempuran.
Pada 19 Oktober, ketika Jepang bersiap untuk menghancurkan Semarang, berita kedatangan tentara sekutu di pelabuhan Semarang mempercepat akhir pertempuran, dikenal dengan Tugu Muda. Pertempuran ini menjadi simbol perjuangan rakyat Semarang. B. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Oktober 1945, pukul 3 WIB, terjadi pertempuran antara rakyat dan tentara Jepang di Yogyakarta. Butaiko Pinggit menyerah kepada TKR dengan jaminan keselamatan. Namun Butaiko Kota Baru menolak menyerah sehingga serangan meningkat. Markas Jepang di Kota Baru diserahkan pada pukul 10 WIB, mengakibatkan 21 korban jiwa dari pihak Indonesia dan 9 dari pihak Jepang. Setelahnya, RP Sudarsono memimpin perebutan senjata di Maguwo dan Yogyakarta beralih ke kekuasaan RI. C. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabai mendarat di Surabaya. Mereka diterima oleh Gubernur Suryo, namun pihak Inggris kemudian mengingkari janji. Pada malam 26 Oktober 1945, Inggris melakukan penyergapan yang memicu konflik. Pertempuran berkobar pada 10 November 1945 dan Bung Tomo memimpin perjuangan rakyat. Pemuda Indonesia bertahan dengan gigih hingga akhir bulan November 1945. D. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung dari 29 November hingga 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakangan dimulai setelah Brigade Artileri Divisi India ke-23 tiba di Semarang pada 20 Oktober 1945. Insiden di Magelang terjadi ketika mereka diboncengi tentara Nica yang mempersenjatai bekas tawanan perang. Pada 26 Oktober terjadi pertempuran awal yang dihentikan dengan perundingan gencatan senjata. Pada 2 November 1945 disepakati oleh Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle, namun Sekutu ingkar janji. Pertempuran terjadi di Ambarawa pada 20 November, di mana pasukan TKR dipimpin Mayor Sumarto dan pasukan dari Magelang melakukan serangan. Pada 26 November, Letkol Isdiman gugur dan Kolonel Sudirman memimpin TKR menggunakan taktik yang menguntungkan. Pada 12 Desember, TKR mengepung musuh di dalam kota. Pada 15 Desember, musuh mundur. Kemenangan TKR di Ambarawa sangat penting, menguatkan semangat juang dan menjadikan Sudirman populer. Untuk mengenang pertempuran ini, 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Sumatera Utara, didukung oleh pasukan Nica yang siap mengambil alih pemerintahan. Pemerintah RI Sumatera Utara mengizinkan mereka menggunakan beberapa hotel di Medan, serta mendapatkan sebagian pasukan di Binjai dan Tanjung Merawa dengan tenda lapangan. Sehari setelah mendarat, tim Rapwe mengunjungi kamp tawanan di berbagai lokasi untuk membantu membebaskan tawanan yang kemudian dikirim ke Medan. Kelompok tersebut dibentuk menjadi Medan Battalion KNIL yang membuat para bekas tawanan merasa menjadi pemenang dan menyebabkan insiden spontaneous. Insiden pertama terjadi di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945 ketika seorang penghuni hotel merampas lencana merah putih yang berakibat serangan terhadap hotel tersebut oleh para pemuda. Insiden kemudian menyebar ke kota lain seperti Pematang Siantar dan Berastagi. Pada tanggal 10 Oktober 1945, TKR Sumatera Timur dibentuk di bawah Ahmad Tahir dan mendapat dukungan dari bekas Gyugun dan Heiho. Inggris berusaha melemahkan Republik dengan ultimatum menyerahkan senjata pada tanggal 18 Oktober 1945 yang memicu kebangkitan permusuhan di kalangan pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, Inggris menetapkan batas kekuasaan di Medan dan melakukan pembersihan terhadap unsur Republik. Perlawanan pemuda meningkat dengan insiden penangkapan dan pengusiran berlanjut. Sementara pada bulan April 1946, Inggris berusaha mendesak pemerintah RI keluar dari Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, diadakan pertemuan di Tebing Tinggi untuk membentuk komando yang akan melanjutkan perjuangan di Medan Area.
Berita proklamasi di Sulawesi. Berita proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno dan Mohatta sampai di Sulawesi. Sam Ratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi di Makassar menerima tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Para pemuda Sulawesi membuat salinan teks proklamasi untuk disebar di berbagai daerah. Dengan inisiatif Manai Sopian, mereka membuat plakat proklamasi di rumah Ahmad Burhanuddin dan kantor Suera Indonesia. Tentara Sekutu segera menguasai Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi. Upaya Samratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi terkendala oleh tentara Sekutu. Pemuda mulai berorganisasi dan merencanakan penguasaan gedung-gedung vital. Pada 28 Oktober 1945, kelompok pemuda bergerak untuk menduduki lokasi sasaran. Namun, mereka dilucuti oleh pasukan Australia. Pusat gerakan pemuda kemudian pindah ke Pulau Bangkeng dan Sam Ratulangi ditangkap oleh Nica dan diasingkan ke Serui, Papua. Di Sulawesi Tenggara, berita proklamasi diterima di Kolaka dan Kendari melalui tentara Jepang. Di Buton, masyarakat mengetahui berita melalui pelayar. Di Sulawesi Tengah, berita diterima pada 17 Agustus 1945. Di Manado, berita diterima di markas tentara Jepang pada 18 Agustus 1945 dan segera disebarluaskan. Di Manado, berita diterima di markas tentara Jepang pada 18 Agustus 1945 dan segera disebarluaskan. Setelah itu, bendera merah putih berkibar sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama Indonesia sejak berdirinya negara. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 3 Maret 1946 ketika Belanda dengan dukungan Sekutu mendarat di Bali dengan banyak pasukan. Tujuan mereka adalah menyerang Jawa Timur yang dianggap sebagai lumbung pangan untuk mengepung pusat kekuasaan Republik Indonesia. Ini mengalihkan konfrontasi dari Jepang ke Belanda. Para pemimpin perjuangan di Jawa berusaha mencari bantuan dan membentuk kesatuan-kesatuan tempur, seperti pasukan Markadi yang dikenal juga sebagai pasukan M. Pasukan ini dipimpin oleh Kapten Markadi, yang meminta bantuan ke markas TRI di Yogyakarta karena kekuatan TRI di Bali semakin lemah. Letjen Urip Sumoharjo memutuskan untuk memperkuat TRI Sunda kecil dengan senjata dan amunisi. Pasukan M mendukung pasukan Sunda kecil yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan dilengkapi dengan pasukan Sandi CIS yang terdiri dari pelajar. 3 pasukan disiapkan untuk memblokade Belanda dan melakukan misi intelijen di 3 titik pendaratan. Operasi dilaksanakan malam hari, namun pasukan Ngurah Rai disergap oleh patroli Belanda, menyebabkan korban jiwa. Pasukan M juga harus berhadapan dengan motorbot Belanda. Meskipun mengalami kesulitan, mereka berhasil mengalahkan patroli Belanda dan mendarat di Bali. Selanjutnya terjadi banyak pertempuran dan sejumlah pemimpin pasukan gugur. Untuk mengenang para pahlawan yang gugur, monumen didirikan di Cekik, Gilimanuk. Antara perang dan diplomasi. Linggarjati merupakan simbol perjuangan diplomasi Indonesia dalam menghadapi Belanda. Belanda enggan meninggalkan Indonesia, mengakibatkan konflik. Perjuangan Indonesia melibatkan senjata dan perundingan. Diplomasi dianggap penting, meski tidak selalu menguntungkan. Kajian ini akan membahas cara Indonesia berpolitik damai sambil mempertahankan kemerdekaan. 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui cara diplomatik. Perjanjian ini melibatkan Indonesia, Belanda, dan Inggris sebagai perantara. Tokoh utama dalam perundingan adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christensen dari Inggris, Dr. H. J. Van Mock dari Belanda, dan Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir. Sebelum perundingan ini, beberapa percobaan negosiasi dilakukan baik di Jakarta maupun Belanda, tetapi tidak berhasil karena perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Van Mock sebagai wakil Belanda, lahir di Semarang, telah lama mendukung persekutuan antara Belanda dan Hindia Belanda. Ia ingin kembali ke Indonesia sebagai gubernur jenderal, siap menghadapi perubahan tetapi menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan sulit untuk dibatalkan. Saat awal kedatangannya di Jakarta, Van Mock menghadapi tekanan dari Sekutu dan ancaman perlawanan revolusioner. Ia bersedia melakukan perundingan meskipun mendapat larangan dari Belanda. Pada tanggal 14 Oktober 1945, Van Mock bertemu dengan Soekarno, tetapi enggan menyebutnya sebagai Republik Indonesia. Ketiadaan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda membuat proses negosiasi menjadi sulit.
Dengan semakin banyak insiden kekerasan di Indonesia yang mendorong sekutu untuk menyelesaikan tugas mereka dengan perundingan. A. Perundingan awal di Jakarta. B. Mendingan Hugo Value. C. Pelaksanaan perundingan Linggarjati. D. Konferensi Malino. 2. Agresi militer 1. Di tengah upaya mencapai kesepakatan dalam persetujuan Linggarjati, Belanda terus bertindak bertentangan dengan isi persetujuan mereka, mendukung pemerintahan Boneka dan meningkatkan kekuatan tentaranya. Pada 27 Mei 1947, Belanda mengirim nota ultimatum mengenai pembentukan pemerintahan federal, sementara Dewan Urusan Luar Negeri dan pasukan keamanan bersama Syahrir menolak pasukan keamanan bersama di wilayah RI. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer yang mengakibatkan mereka menguasai pelabuhan di Jawa dan beberapa wilayah penting di Sumatera. Amerika dan Inggris menekan Belanda untuk menghentikan agresi. Belanda mengurung ibu kota RI dan menciptakan kesulitan ekonomi. Tetapi semangat tentara Indonesia tetap kuat. Pada 30 Juli 1947, India dan Australia meminta agar masalah ini dibahas di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian memutuskan untuk menghentikan permusuhan pada 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler untuk mengawasi gencatan senjata. Meskipun Belanda menerima resolusi PBB, mereka tetap melakukan gerakan militer. Pada 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir mengusulkan pembentukan komisi pengawas. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB menerima usulan pembentukan Komisi 3 Negara. Sebelum kedatangan komisi, Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Dan pada 29 Agustus, Pernambuk memproklamasikan garis demarkasi yang menguntungkan posisi Belanda. 3. Peran Komisi 3 Negara. Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dalam sidang PBB menunjukkan perhatian dunia terhadap isu ini. Kekuatan Indonesia di forum internasional meningkat berkat kemampuan diplomatornya meyakinkan negara lain tentang kedaulatan Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia juga berkontribusi pada kemerdekaan. PBB berperan dalam menyelesaikan konflik ini, termasuk membentuk Komisi 3 Negara yang mencakup Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN melaporkan pelanggaran Belanda kepada DK-PBB. 4. Perjanjian Renville. Komisi 3 Negara tiba di Indonesia pada 27 Oktober 1947 untuk menjabatani pertemuan antara Indonesia dan Belanda karena kedua belah pihak enggan bertemu di wilayah yang dikuasai salah satu pihak. Amerika Serikat menawarkan kapal Renville sebagai lokasi pertemuan. Perundingan resmi dimulai pada 8 Desember 1947 dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda yang dipimpin R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Indonesia akhirnya menyetujui perundingan Renville yang mencakup gencatan senjata, dasar politik untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan klausul berkaitan dengan kedaulatan yang masih dipegang Belanda. Akibat perjanjian ini, wilayah Republik Indonesia menjadi sempit, hanya mencakup Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Hal ini memicu penarikan anggota TNI ke wilayah RI. Dikenal sebagai peristiwa hijrah. Pada 1 Februari 1948, banyak prajurit awalnya menolak untuk mundur, tetapi Panglima Sudirman memberi semangat agar mereka melihat ini sebagai langkah strategis. 5. Agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Sebelum terjadinya macetnya perundingan Renville, ada tanda-tanda bahwa Belanda akan melanggar kesepakatan tersebut. Pemerintah RI dan TNI sudah bersiap menghadapi kemungkinan serangan militer Belanda. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi kedua dengan perintah untuk menangkap Soekarno-Hatta dan Sudirman. Agresi ini menyebabkan bencana bagi Belanda dan Indonesia. Belanda melancarkan serangan kilat di semua front, mulai dari penerjunan pasukan di Yogyakarta dan Soekarno, serta Hatta tetap di ibu kota, meskipun tahu akan ditangkap. Meski mereka ditawan, pemerintahan RI terus berjalan dengan mandat yang dikirim Soekarno untuk membentuk pemerintahan darurat. Tindakan Belanda menarik perhatian PBB yang mendorong penghentian permusuhan dan pembebasan para pemimpin yang ditahan. 6. Peran PDRI menjaga eksistensi RI. Pada saat agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawinegara untuk membentuk pemerintahan darurat. Jika pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera gagal, Soekarno juga mengirimkan mandat ke MR
Maramis dan Dr. Sudarsono yang berada di New Delhi, India. Syafruddin berhasil mendeklarasikan PDRI pada 19 Desember 1948 di Kabupaten 50 kota. Susunan pemerintahannya meliputi Syafruddin sebagai ketua dan Perdana Menteri, T.M. Hasan sebagai wakil ketua dan berbagai menteri lainnya. PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin berperan penting dalam mempertahankan pemerintah RI dan menjaga komunikasi antar daerah. PDRI juga menjalin hubungan dengan perwakilan RI di India untuk menyebarkan informasi tentang perjuangan Indonesia ke dunia internasional. Meskipun konflik dengan Belanda berlanjut, perhatian dunia terhadap konflik ini memberikan keuntungan bagi Indonesia. Untuk memfasilitasi penyelesaian, dibentuklah UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk memberikan rekomendasi dan membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. UNCI juga berfungsi sebagai mediator dalam konferensi meja bundar dan membantu memulihkan kekuasaan pemerintahan RI. 7. Tetap pemimpin gerilya. Kalau para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden dan Muhammad Hatta dan beberapa menteri ditangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yang sakit hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan bergerak dari Yogyakarta ke Gunung Kidul, melewati beberapa kecamatan. Sudirman harus ditandu atau dipapah saat pemimpin pasukan. Ia melakukan perjalanan sejauh 1000 km dalam 6 bulan, berkorban demi kedaulatan bangsa dan tetap memberi semangat kepada anak buahnya. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Pada saat pemimpin ditangkap, Panglima TNI Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dan pasukannya meninggalkan kota dan mengatur siasat. Setelah agresi militer Belanda II, Belanda tidak segera menerima resolusi DK PBB dan menganggap RI tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim surat kepada Sudirman tentang perlunya menyerang Belanda, dan penyerangan dijadwalkan pada 1 Maret 1949 dini hari. Serangan umum dilancarkan oleh Letkol Soeharto dan sukses menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Berita keberhasilan disebarluaskan melalui RRI Gerilya. Meskipun singkat, serangan ini penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa RI masih ada dan memiliki kekuatan di mata dunia. Wartawan asing juga membantu menginformasikan situasi Indonesia. Persetujuan Roem dan Royen. Serangan umum 1 Maret 1949 oleh pejuang Indonesia menunjukkan bahwa Belanda tidak benar jika mengklaim bahwa RI dan TNI telah hilang. Belanda tetap menolak melaksanakan resolusi DK PBB pada 28 Januari, sehingga perundingan terhenti. Amerika Serikat mengintervensi dengan mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Perundingan mulai berlangsung pada 14 April 1949 di Jakarta, dipimpin oleh Merle Cochrane dari AS, dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem dan Belanda oleh H.J. van Royen. Indonesia tetap berpendapat bahwa pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta adalah kunci. Para Belanda menginginkan persetujuan tentang penghentian perang terlebih dahulu. Merle Cochrane menekankan Indonesia untuk melanjutkan perundingan yang dilanjutkan pada 1 Mei dan menghasilkan persetujuan Roem-Royen pada 7 Mei. Setelah itu pemerintah RI kembali ke Yogyakarta dan mengadakan kabinet pertama pada 13 Juli 1949. 10. Jogja kembali. Sejak awal 1949 ada 3 kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Kelompok pertama adalah kelompok Bangka, diikuti oleh PDRI yang dipimpin MR Syafruddin Prawinegara, dan kelompok ketiga adalah Angkatan Perang di bawah Jenderal Sudirman. Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai wakil Republik Indonesia. Kelompok Bangka termasuk Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali MR Royen yang masih di Jakarta. Rombongan PDRI tiba di Moguwo pada 10 Juli 1949 dan dijemput oleh Sultan Hamengkubuwono IX serta para pemimpin lainnya. Jenderal Sudirman dijemput di Wonosari dan kemudian diantarkan kembali ke Yogyakarta dalam kondisi sakit. Upacara penyambutan resmi dilaksanakan pada 10 Juli dan 15 Juli. Sidang kabinet pertama diadakan, di mana Syafruddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno mengakhiri PDRI yang telah berjuang selama 8 bulan. 11. Konferensi Inter-Indonesia. Perjanjian Roem-Royen tidak menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Salah satu agenda yang disepakati adalah menyelenggarakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag. KMB dibuka pada 23 Agustus 1949 dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Belanda oleh Mr. Van Maarseveen. Tujuan KMB adalah menyelesaikan persengketaan dan mencapai kesepakatan dan penyerahan penuh kepada negara Indonesia Serikat. 12. Konferensi meja bundar. Perjanjian Roem-Royen tidak menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Salah satu
kesepakatan adalah mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag. KMP dimulai pada 23 Agustus 1949 dan dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan perwakilan lainnya, serta Sultan Hamid II dari BFO. Tujuan KMP adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai kesepakatan tentang penyerahan yang penuh kepada negara Indonesia Serikat. Beberapa masalah yang sulit diselesaikan dalam KMP adalah antara lain soal Uni Indonesia Belanda, di mana Indonesia ingin kerjasama tanpa organisasi permanen. Belanda menginginkannya dengan organisasi permanen. Selain itu, soal utang, di mana Indonesia hanya mengakui utang sebelum Jepang menduduki, tetapi Belanda menginginkan agar Indonesia mengambil alih semua utang hingga pengakuan kedaulatan. KMP ditutup pada 2 November 1949 dengan beberapa hasil penting, seperti pengakuan RIS sebagai negara merdeka, penundaan soal Irian Barat, dan pembentukan Uni Indonesia Belanda. Namun Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda dan ada keputusan yang merugikan. Pada 7 November 1949, Muhammad Hatta dan rombongan meninggalkan Belanda dan tiba di Yogyakarta pada 14 November 13 pembentukan Republik Indonesia Serikat. Isi KMP diterima oleh KNIEP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk membahas konstitusi RIS. Pertemuan ini menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi RIS. Negara RIS adalah federasi yang mencakup seluruh Indonesia. Meskipun merugikan RI, keputusan ini adalah strategi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Konstitusi menjelaskan bahwa Presiden dan Menteri dipimpin Perdana Menteri membentuk pemerintahan dengan lembaga perwakilan terdiri dari Senat dan DPR. Pada tanggal 16 Desember 1949, IR Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan dilantik tanggal 17 Agustus 1949. Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri dan Kabinet Muhammad Hatta dilantik pada tanggal 20 Desember 1949 dengan Soekarno sebagai Presiden RIS. Jabatan Presiden RI kosong, sehingga Mr. Asad ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI dan dilantik pada 27 Desember 1949 untuk memastikan kelangsungan RI jika RIS bubar. 14. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Di Belanda, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan pihak Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana yang menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia, penyerahan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Loving. Dengan berakhirnya KMB, perselisihan antara Indonesia dan Belanda selesai, dan Indonesia mendapat pengakuan dari negara lain. Meskipun Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pengakuan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dihitung sejak proklamasi tersebut. 15. Kembali ke negara kesatuan. Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, muncul ketidakpuasan di kalangan rakyat, terutama di negara-negara bagian yang dibentuk Belanda. 15 negara bagian yang terasa belum merdeka sepenuhnya, termasuk negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, dan Madura. Selain itu, Belanda juga membuat daerah otonom seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan lainnya. Setelah pengakuan itu, banyak yang ingin bergabung dengan RI yang sesuai dengan konstitusi RIS di pasal 43 dan 44. Pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 untuk mengatur penggabungan negara dan daerah. Banyak negara bagian seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI, sehingga 22 April 1950 tersisa hanya 3 negara dalam RIS. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta bertemu dengan perwakilan negara bagian untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu konferensi pada 19 Mei 1950 disepakati untuk membentuk Negara Kesatuan yang berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 memperbarui konstitusi. Rancangan UUD sementara disetujui pada 12 Agustus 1950 dan disahkan pada 14 Agustus 1950. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno kembali sebagai Presiden RI, menandai berdirinya kembali Negara Kesatuan RI pada 17 Agustus 1950. Nilai-nilai kejuangan masa revolusi. 1. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah nilai penting dalam perjuangan semua organisasi. Meski berbeda paham atau ideologi, harus bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan. Saat menghadapi Belanda dan Jepang, TNI dan rakyat bekerja sama.
Belanda berusaha memecah belah dengan negara bagian, tetapi rakyat menginginkan negara kesatuan. Hal ini terwujud pada 17 Desember 1950 sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai kejuangan bangsa Indonesia yang terlihat di masa Perang Kemerdekaan adalah sikap rela berkorban. Para pemimpin, rakyat, dan pejuang berkorban tanpa pamrih. Contohnya Jenderal Sudirman yang meski sakit tetap memimpin perang gerilya. Ia menempuh 1000 km selama 6 bulan dengan penuh penderitaan. Banyak pejuang yang juga mengorbankan jiwa, waktu, dan harta demi kemerdekaan, dan jumlahnya sulit dihitung. 3. Cinta pada tanah air. Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Bola semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya, maka muncullah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatera, di Jawa, Bali, Sulawesi, dan tempat-tempat lain, muncul pergolakan dan perlawanan menentang kekuatan asing demi kemerdekaan tanah airnya. 4. Saling pengertian dan harga menghargai di dalam perjuangan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Saling pengertian dan menghargai antar perjuang sangat penting. Misalnya meski ada perbedaan antara pemuda Syahrir dan Bung Karno, Bung Hatta dari golongan tua, mereka bisa mencapai kesepakatan berkat saling pengertian. Teks proklamasi yang diselesaikan menjadi bukti kekompakan tokoh nasional. Sikap saling pengertian juga mendorong persatuan dan menghindari perpecahan. Contohnya, tokoh-tokoh Islam di Panitia 9 memahami kelompok lain, sehingga bersedia mengubah piagam Jakarta. Kelompok sipil lebih memilih diplomasi, sedangkan militer lebih fokus pada perjuangan bersenjata, namun keduanya saling mendukung. Nilai-nilai seperti persatuan, rela berkorban, dan saling menghargai penting dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam pembangunan kesadaran sejarah tinggi mencegah perilaku koruptif dan mendorong kemaslahan umum.